disitulah saya sebagai seorang ibu, saya harus turun. Dan begitu saya turun, saya tahu betapa bobroknya. Dan satu lagi, pengkhianatan yang paling terbesar sedang dipertontonkan, yaitu di masalah ijazah yang diduga palsu milik Presiden ke-7, mantan Presiden ke-7 Jokowi. Tadi pagi saya ke KPUD bersama dengan tim Bon Jovi. Mereka sudah menang di KIP, dan kita ke KPUD itu kita menanyakan tentang arsip-arsip Jokowi, dan apa yang kita temukan, mereka tidak punya CV, tidak lengkap, dan mereka hanya punya ijazah SD, SMP, SMA tidak ditemukan. Kemudian banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang akhirnya pengkhianatan itu memang didukung oleh negara. Jadi, dan saya yakin kalau Jokowi aja begitu, pasti tidak akan jauh beda dengan Gibran. Apalagi Gibran ijazahnya juga nggak ditenggarai, tidak punya juga, karena dia mendaftar pakai suket, surat keterangan. Jadi bagaimana kita ke depan adalah tergantung dari kita. Betul kata Pak Narko, kita tidak akan bisa berubah dan kita akan hancur bila kita diam. Banyak masyarakat Indonesia yang berpikiran seperti ini. Siapapun presidennya, kita tetap seperti ini. Salah. Kita susah atau mudahnya kita mencari uang tergantung dari pemimpin. Siapa pemimpinnya yang membuat peraturan. Dan apa yang kita rasakan sekarang, 10 tahun Jokowi ekonomi hanya berlangsung di atas aja, tapi di bawah tidak sama sekali. Rakyat memang sengaja dimiskinkan, dibodohkan agar kita tergiur oleh bansos. Jadi sekarang ayo kita bangkit, dan kita akan terus bersamai masalah ijazah ini harus clear and clean. Jadikan ini pelajaran supaya kalau kita memang mau bersih, mulailah dari hari ini, mulai dari Jokowi yang memang biang kerok dari kerusakan negara ini. Si Meno ini adalah ketua korlap demo emak-emak bengak. Menu cari makan tuh yang halal, Menu ya, jangan cari makan itu hanya merendahkan, memfitnah ya orang lain, terutama pemimpin Pak Jokowi ya kan. Menu udah pandai kau cakap, Menu biasanya kau cakap terbata-bata nah, sekarang udah gak lancar kau, udah banyak kau belajar. Soalnya kan kau ini berdemo ribut terus dari 2024 semenjak Anies Baswedan kalah di Pilpres ya kan. Kata si Meno, ya, disitulah saya sebagai seorang ibu, saya harus turun. Turun kemana kau? Turun ke jalan. Kau turun ke jalan, ya kan? Bukan sebagai seorang ibu. Ya, sebagai seorang ibu harusnya duduk di rumah, bukan turun ke jalan. Kau turun ke jalan sedang mencari cuan. Jangan pula kau bilang sebagai seorang ibu saya harus turun. Turun kemana? Kata dia, dan begitu saya turun, saya tahu betapa bobroknya. Apa yang bobrok? Otak kau yang bobrok. Ya, yang bobrok itu otak kau, sama otak kawan-kawan kau itu yang hanya membuat keributan. Kata si Meno, dan satu lagi, pengkhianatan yang paling terbesar yang sedang dipertontonkan, yaitu di masalah ijazah yang diduga palsu milik mantan Presiden ke-7 Jokowi. Sejak kapan lagi masalah ijazah mau kau siarkan ya? Meno, masalah ijazah Pak Jokowi sudah selesai ya. Yang bergulir perkara sekarang adalah masalah pelaporan dari Bapak Joko Widodo. Kalaulah Meno ijazah Pak Jokowi palsu, tidak mungkin dia jadi wali kota 2 periode, jadi gubernur, jadi presiden 2 periode ya. Kemarin kemana saja kau? Kenapa tidak sewaktu Pak Jokowi menjabat jadi wali kota kau tuntut? Kenapa baru sekarang kau kawar-kawar setelah Anies Baswedan kalah di Pilpres? Kata dia, tadi pagi saya ke KPUD bersama dengan tim Bonjoy. Mereka sudah menang di KIP
Dan kita ke KPUD itu kita menanyakan tentang arsip Jokowi. Dan apa yang kita temukan? Ngapain kau sibuk-sibuk ke KPUD? Ya, masalah ijazah Jokowi sudah selesai, ya kan? Tak mungkin juga Jokowi mencalonkan diri jadi wali kota, gubernur sama presiden, ya ijazahnya palsu. Sudah pastilah KPUD, KPU ya mengetahuinya. Kau pikir tadi verifikasi ke lembaga pendidikannya, ke tempat Pak Jokowi mengenyam pendidikan. Kata dia mereka tidak punya, ya, tidak punya arsip tentang Pak Jokowi. Kalau dia tak punya arsip tentang Pak Jokowi, kau salahkan dia. Bukan kau salahkan Pak Jokowi, karena mereka tak punya arsip, lantas ijazah Pak Jokowi palsu. Bengak kali kau, bengak yang kau pelihara kau buang. CV tidak lengkap dan mereka hanya punya ijazah SD. SMP, SMA tidak ditemukan. Tak mungkin Pak Jokowi mendaftar ya jadi calon wali kota. Ijazahnya cuma SD. Mana diterima? Itu lebih enggak kau. Kata si Menu. Kemudian banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang akhirnya pengkhianatan itu didukung oleh negara. Pengkhianatan mana yang didukung oleh negara? Pengkhianatan yang mana? Ijazah Pak Jokowi. Menu. Joko Widodo 10 tahun menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Tidak ada satu lembaga pemerintahan pun yang menuntut Pak Jokowi masalah ijazah. Kau ini ya cari makan yang halal kau. Jangan kau cekok ya anak kau dengan hasil haram. Dengan menuduh, menghina, merendahkan mantan pemimpin terbaik di negara Republik Indonesia ini. Kalau kayak gini mak-mak di Indonesia ini ya otaknya cara berpikirnya macam mana Indonesia ini mau maju. Kata dia kan, jadi dan saya yakin kalau Jokowi itu pasti tidak akan jauh beda dengan Gibran. Apa pula urusannya sama Gibran? Masalah ijazah. Jokowi memang tidak jauh beda dengan Gibran karena Gibran raka buming raka bakal menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini sama seperti bapaknya. Terus kata dia kan, apalagi Gibran ijazahnya juga ditengarai, nggak punya juga. Kalau Gibran nggak punya ijazah, tidak mungkin Gibran itu ya bisa mencalonkan diri jadi wali kota, jadi wakil presiden. Kalau tidak tahu latar pendidikan Gibran, sowan kau ke tempat Gibran, pasti ditunjukkan Gibran ijazahnya sama kau. Biar kau tahu. Anak wali kota, gubernur, mantan presiden, anak pengusaha kaya, nggak mungkin dia nggak punya ijazah bengak. Saya kata dia betul kata Pak Narko, kita tidak akan bisa berubah, kita akan hancur bila kita diam. Si Sunarko kau dengarkan, si kumis itu, ya laskar-laskar tak berguna, yang tak dapat jabatan, setiap hari buat keributan. Kalian itu satu kolam, sama-sama orang bengak se-Indonesia yang menginginkan Indonesia ini ribut, gaduh, ya hanya karena mencari cuan. Terus kata dia, jadi banyak masyarakat Indonesia yang berpikiran seperti ini. Masyarakat Indonesia mana yang berpikiran seperti ini? Coba tanya sama kau. Hanya kalian saja pendukung Anies Baswedan, ya pembenci Bapak Joko Widodo yang dulu kena pecat, ya kan? Jadi komisaris lah, ketua KPK lah, laskar-laskar tak berguna yang tidak lagi bisa mendapatkan cuan, tidak bisa mendapatkan jabatan, itu saja. Jadi kau nggak usah bawa-bawa seluruh Indonesia. Rakyat Indonesia ini pintar menuk, nggak bodoh kayak kau. Kata dia kan, siapapun presidennya kita tetap seperti ini. Kata si Menuk, salah. Kita susah atau mudahnya kita mencari uang tergantung dari pemimpin. Kau, ya, aku bilang sama kau. Kita susah atau tidaknya mencari uang tergantung daripada kita, bukan daripada pemimpin. Kalau mau berubah, kalau kau mau kaya, kau rubah diri kau, mindset kau rubah, bukan kau salahkan pemimpin. Ya, pemimpin itu udah cukup memberikan, cuman kau bisa nggak menjalaninya, bisa nggak mencari pekerjaan. Tidak mungkin pekerjaan diantarkan datang ke rumah kau suruh laki kau cari kerja. Jangan kau mencari uang dengan berdemo, malu kau pada diri kau. Jadi kata dia kan, siapapun pemimpinnya yang membuat aturan, dan apa yang kita rasakan sekarang 10 tahun Jokowi ekonomi hanya berlangsung di atas aja, tapi di bawah tidak sama sekali. Justru di zaman Joko Widodo lah
ya kan, ekonomi itu sudah mulai merata, ya. Tahu nggak kau, harga BBM sudah diratakan Pak Jokowi. Untuk apa? Untuk penunjang ekonomi masyarakat. Jalan semuanya ya dibangun Pak Jokowi dari Sabang sampai Merauke. Untuk apa? Untuk transportasi dipermudah agar apa? Tuh pertanian gampang tuh hasil pertaniannya. Ya yang biasanya dikirim 12 jam mungkin bisa jadi 6 jam. Itu dari masyarakat bawah merasakannya, bukan yang atas benga. Kata dia, rakyat memang sengaja dimiskinkan, dibodohkan agar kita tergiur oleh bansos. Bansos itu bantuan pemerintah, bukan masalah ya dikasih untuk tergiur oleh bansos. Kau bodohnya kau pelihara, ya kan? Kau buang. Siapa juga yang mau memiskinkan masyarakat? Pak Jokowi lah yang mau agar rakyat Indonesia ini makmur hidupnya. Cuman kau, diri kau yang akan miskin selamanya. Karena apa? Kebencian dan otak kau kosong hanya cari makan dengan uang apa? Uang demo hasil haram. Kata dia, jadi sekarang ayo kita bangkit dan kita akan terus bersamai masalah ijazah ini harus clear and clean. Alah clear and clean. Gak usah lagu kau, sok-sok pula. Clear and clean. Paham gak kau artinya apa clear and clean? Indonesia ini yang harus membuat clear and clean manusia-manusia biadab seperti kalian ini. Jadi negara ini aman. Kata dia, jadikan ini pelajaran supaya kalau kita memang mau bersih, mulailah dari hari ini. Buat pemerintah, kalau negara Republik Indonesia ini mau bersih dari orang-orang ya biadab seperti ini, singkirkan manusia seperti ini. Mulai dari ini, kata dia, Jokowi yang memang biang kerok dari kerusakan negara ini. Muncung kau jaga. Joko Widodo lah presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini yang menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, membangun negara ini merata dari Sabang sampai Merauke dan membawa negara ini tuh terkenal di dunia internasional. Joko Widodo disegani di luar negeri sana, tapi sayang di negaranya sendiri punya rakyat, punya masyarakat ya biadab seperti kau ini. Ya, menu ya, cari makan halal kau, gak usah pakai kau agamis, hati kau iblis, mulut kau najis.